dalam surat Al-Baqarah itu yang Allah sebut hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, jadi gaib itu ya ketidakpastian itu. Nah, ya. Gaib itu Allah yang menguasai ketidakpastian itu. Baik kita sebagai terapis maupun baik pasien sebagai klien itu dua-duanya harus masuk ke ruang kefanaan itu. Jadi yang terapi ya harus fana. Fana artinya relatif, merasa saya itu manusia relatif, saya bisa ikhtiar saya bisa berhasil, ikhtiar saya bisa nggak berhasil. Si pasien juga begitu, jadi harus menyadari kefanaan itu, bahwa ikhtiar dia bisa berhasil, ikhtiar dia bisa tidak berhasil. Dan itu rumus selalu begitu. Nah, bahasa rohaniyah itu bahasa Rahman Rahim, bahasa cinta. Bahasa cinta bukan dikatakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kan maknanya Allah yang maha pengasih menyayangi, Allah maha mencintai, dan itu kita rasakan betul. Nah, orang-orang yang menyadari dia dicintai Allah, otomatis dia mencintai, otomatis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di rumah ngaji Rumi sebagai terapi. Nah, di episode kali ini tentang saudagar yang telah menyampaikan pesannya, pesan sang burung kakak tua kepada burung kakak tua yang ada di India sana, Pak. Nah, respon sang burung kakak tua ini, dia itu sama kayak burung kakak tua yang di India itu, Pak. Tiba-tiba menggigil, lalu kaku. Lalu kaku, lalu tergeletak. Nah, syair yang akan kita baca itu tentang duka sang saudagar ini, Pak. Kita bacakan syairnya. Duhai kakak tua yang kuperoleh dengan sangat murah, betapa mudah aku melepaskannya. Duhai lidahmu yang telah merugikanku, jika kau pun berkata seperti ini, lalu apa yang mesti kukatakan padamu? Oh lidah, kau api sekaligus hasil panenku. Sampai kapan kau berikan api ini pada hasil panen ini? Jiwa ini telah melakukan segala yang kau katakan, namun batinku meraung karena kehilanganmu. Oh lidah, kaulah harta karun tanpa batas. Oh lidah, kau jua derita tanpa penawar. Kau adalah cuitan dalam merangkap burung. Kau jua kawan terbaik dalam keterasingan yang mencekam. Sampai kapan kau akan menjagaku? Oh yang tak aman, oh kau yang menarik busur untuk membalas dendam padaku. Sekarang lihatlah, kau telah membuat burungku pergi. Kurangilah ketidakadilanmu di padang rumput ketidakadilan. Oh lidah, kemarilah, mohon beri aku jawaban atau berlaku adillah. Atau ajarkan aku pada membahagiakan diriku. Oh duhai dirimu penerang kegelapan bagiku. Oh duhai dirimu cahaya pelita siang hariku. Nah ini ya sang saudagar seperti berduka. Ternyata apa yang terjadi di India itu tuh juga terjadi pada burung kakak tuanya ini, Pak. Iya. Ditakwil dulu, Pak. Jadi untuk yang kedua kalinya itu saudagar itu karena lidahnya ya menurut dia, karena lidahnya dia telah melukai dua kakak tua ya. Yang satu kakak tua yang di India lalu pulang lidahnya melukai dirinya kembali. Melukai kakak tua yang ada di dalam sangkar ini. Ya. Nah, tapi sebenarnya prinsipnya begini ya. Ini kan pelajaran tentang lidah. Atau pelajaran tentang tutur kata. Mungkin kalau dalam konteks sekarang bukan lidah yang di sini. Ya Mas ya, tapi lidah yang di sini kalau sekarang. Iya. Iya kan, kalau dulu kita kalau ngomong harus lewat ini atau lewat mulutnya dijaga. Ya. Kalau sekarang kan ketikannya dijaga. Ya, jarinya dijaga. Kalau nggak dijaga bisa bisa melukai orang lain. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari hal semacam ini harus, mungkin pelajaran semacam ini sudah berkali-kali kita dengar ya Mas ya. Bahkan misalnya kenapa orang kok diberi telinga 2, mata 2, lubang hidung 2, kok lidah cuma 1 ya. Ya karena memang orang itu harus lebih banyak mendengar ya, lebih banyak mengumpulkan informasi daripada daripada mengatakan sesuatu ya. Karena kan kebanyakan kita itu kalau sekarang ya model yang kita lihat sekarang
Orang kan mudah sekali nge-share sesuatu yang dia tidak sadar bahwa kalau dia nge-share sesuatu dia bisa memfitnah orang. Nggak sadar kan, misalnya ada berita apa gini. Ternyata beritanya ternyata beritanya tidak benar. Itu kan ya ini seperti efek ini nanti akan melukai. Nah, tetapi gini Mas Fatih ya. Kalau dalam dunia terapi seperti kita nih, saya akan masuk ke komunikasi sofistik ya. Kan ini kan sebenarnya bicara tentang bahasa ya, atau tentang tutur kata. Nah, di dalam proses-proses terapeutik di dalam Sufi healing atau di dalam tasawuf, senjata kita itu kan lidah sebenarnya. Senjata kita itu lidah. Jadi terapi tasawuf itu kalau nyun sewu, kalau dokter senjatanya kan obat, ya toh. Senjatanya obat. Nanti ada antibiotik, ada vitamin, ada obat simptomatis untuk menghilangkan gejala tertentu. Terus kadang-kadang nyun sewu senjatanya pisau bedah gitu. Tapi kalau terapi tasawuf itu senjatanya ini. Ucapan kita dan itu bisa berbahaya seperti pisau bedahnya dokter. Kalau dokter pisau bedahnya kepleset sidik, dia bisa melukai, bisa memotong saraf yang harusnya nggak dipotong, bisa memotong pembuluh darah yang seharusnya tidak dipotong. Sama juga dengan lidah kita. Nah, kadang-kadang kita, misalnya kita dengan pasien, kalau kita nggak waspada Mas Fatih, itu bisa dalam tanda petik bisa melukai pasien. Jadi seorang terapis itu sangat mungkin menjadi sumber penyakit, sangat mungkin. Apalagi kalau kita bicara tentang sugesti, Mas. Iya. Nah, tentang sugesti itu yang sering kali kebetulan tadi saya waktu kita sebelum podcast ini ya, saya datang ke rumah pasien dalam rangka beliau minta saya diruqyah. Nah, karena sebenarnya sakitnya ya sakit kalau menurut saya saraf kecepit gitu Mas Fatih. Ya sarafnya saraf kecepit. Tapi kan terus ibu ini sama suami beliau itu memikirkan bahwa ini diganggu setan, diganggu jin, ono sing gawe ada yang nyihir, ada yang nyantet gitu. Ada yang ngirim kami ya? Iya, ada yang ngirim. Itu kata-kata siapa? Kata-kata terapisnya. Kata terapisnya dulu ya. Terapis sebelumnya ya. Nah, iya kan, saya gini Ustadz, saya datang ke Ustadz itu, saya sudah pernah ruqyah berkali-kali. Katanya ini, terus dulu rumahnya dulu sudah sakit begini lama ya, dulu punya rumah di sebuah tempat gitu. Nah, kata yang ruqyah rumah saya, katanya di bawahnya ada kerajaan jin katanya. Akhirnya rumahnya itu dijual. Oh gitu. Ya, rumahnya itu dijual karena menurut wong pinter itu di bawah rumahnya itu ada kerajaan jin katanya. Akhirnya rumahnya dijual terus pindah di yang tadi saya kunjungi itu. Baru di situ baru 5 bulan. Nah, berarti kan proses terjadinya sugesti tentang makhluk gaib, tentang ini berlangsung lama sekali. Ya, 5 bulan sebelum itu. Ya, itu pasti sudah. Sudah tersugesti lama. Sebelumnya dikatakan banyak jin di bawah. Dan resikonya mengapa itu lidahnya terapisnya yang saya hipotesa kemungkinan bisa menambah problemnya gitu, karena begini. Ketika orang berpikir karena lidah seorang terapis ya, oh ini di rumahmu ini ada kerajaan jin, atau wah, katanya dia sih ada saudara yang nggak seneng gitu. Nah, coba bayangkan ya, orang ketika mendengarkan informasi semacam itu apalagi nyun sewu masyarakat awam, dia akan tegang sekali loh Mas. Apalagi dia ya Ustadz yang dipercaya gitu ya. Itu kalau dulu saya seringnya punya imprint namanya. Imprint. Jadi imprint itu kata-kata tadi Mas Fatih bilang Ustadz, kata-kata orang yang dipercaya. Itu bisa menjadi imprint, bisa menjadi sugesti yang sangat kuat. Namanya imprint. Jadi kalau Mas Fatih punya guru, lalu gurunya bilang apa, Mas Fatih percaya. Ya manut gitu. Manut karena dia punya punya power terhadap Mas Fatih ya. Nah, itu bisa jadi imprint kata-katanya. Jadi makanya jadi terapis tuh gitu, hati-hati karena pisau lidah kita itu bisa seperti pisau bedahnya dokter yang sebagai manusia bisa keliru juga gitu. Nah, coba kita bayangkan ya, ketika seseorang disugesti semacam itu, rumahku ada jinnya, saya dibuat ini, apa yang muncul? Yang muncul ketakutan, kecemasan, ketegangan. Nah, repot lagi kalau yang muncul lalu kebencian. Kayak yang tadi ada saudara yang nggak suka, ada saudara nggak suka. Yang jelas mencari saudaraku yang mana nggak suka aku. Kan mesti ono Mas. Sebenarnya ya mungkin harusnya ada. Iya kan, setiap orang itu kan punya semacam imajinasi. Oh, paling saudaraku yang itu, paling saudaraku yang ini. Akhirnya apa? Ketegangan pikiran. Nah, semakin tegang, namanya makin tegang, sarafnya makin tegang. Problemnya saraf. Ya, problemnya kan sebenarnya saraf cepit lah menurut saya itu.
Nah, jadi kalau makanya saya sering bilang ya kepada pasien-pasien gitu. Orang yang ketika sakit itu memikirkan hal-hal semacam itu malah angel ditambani. Akan sulit di ini saya tidak berbicara salah benernya realitasnya ya. Tetapi yang saya bicarakan efek psikologisnya. Efek psikologis. Jadi kalau seseorang itu misalnya sudah ini sistem saraf kecepit misalnya, lalu dia tegang dibilangin ini dibuat ini benar. Dan dia semakin yakin karena gini. Wah, ini semakin yakinnya, Mas. Waktu terapisnya membacakan kan di ruqyah ya, dibacakan ayat Al-Qur'an. Wah, saya itu tenang bisa dibacakan ayat Al-Qur'an terus saya kok jadi sembuh. Makanya kan makin mikir, wah ini setannya lari kan gitu ya. Padahal sebenarnya mekanismenya kan nggak gitu. Sebenarnya kan dibacakan ayat Al-Qur'an lalu hatinya tentram, lalu saraf parasimpatisnya dominan, lalu sarafnya kendor. Jadi enak kan begitu. Kendor, ya? Jadi bukan karena jinnya lari atau nah, tetapi orang semakin begitu, semakin tersugesti. Nah, sehingga dimanapun berada selalu, misalnya dulu sudah di Semarang Timur ya, nah, sekarang di Semarang Barat. Nah, sekarang di Semarang Barat walaupun sudah jauh, tapi kan mikirin saudaranya yang nggak suka sama dia. Masih nyantet saya tidak, isah golek ke dukun enggak, isah gini enggak ini. Nah, coba ketegangannya panjang. Maka hati-hati lidah itu memang ya ini seperti ini. Ya, ini kan simbol-simbol saja ya. Maka berhati-hati ya, termasuk misalnya nanti Mas Fatih sebagai seorang terapis itu ketika ditanya pasien itu kadang-kadang Mas, ditanya pasien itu kadang-kadang kita harus bijaksana jangan dalam menjawab loh. Misalnya contoh, ada pasien kanker stadium 4B. Ya cara ilmu ramari. Secara keilmuan misalnya dokter sudah bilang prognosisnya kecil, prognosisnya buruk. Prognosis itu kemungkinan sembuh. Ada bunam itu banyak sembuhnya, Mas. Namanya prognosis bunam. Ada prognosis et bunam, kira-kira sembuh. Nah, kalau bunam mari. Nah, kalau et bunam kira-kira mari. Ada diagnosis malam namanya. Malam bukan dalam arti bahasa Indonesia. Malam aja. Bukan malam dalam artian waktu loh ya. Namanya malam. Malam itu akeh gak marine. Et malam itu akeh gak marine. Akeh banyak gak sembuhnya ini. Kalau malam orang mungkin mari. Nah, jadi prognosis itu ada 4 itu. Nah, misalnya orang kanker tadi stadium 4 itu prognosisnya malam. Nah, prognosis biasanya buruk sekali lah gitu. Nah, coba kalau Mas Fatih ditanya, saya bisa sembuh nggak sama pasien? Kata-kata Mas Fatih itu kalau nggak mau waspada bisa keliru. Mas Fatih bilang pasti bisa, itu bisa keliru. Bilang pasti nggak bisa, ya bisa keliru juga. Nah, itu kan loh Mas, seninya ya. Seni kita sebagai seorang terapis itu seninya komunikasinya terapis ya itu ya. Ya gitu, makanya saya itu mendidik calon-calon terapis tasawuf itu kan sebenarnya yang paling susah kan bukan teknisnya. Yang paling susah itu ini lah. Cara komunikasinya ya. Yang paling susah itu ngajari bagaimana lidah menari itu loh, Mas. Atau bersilat lidah dalam makna yang baik gitu. Sebenarnya begitu. Dan nggak boleh bohong kan. Maksudnya nggak boleh menggunakan data yang tidak tepat juga. Nah, itu kan misalnya pertanyaan begitu. Nah, sebenarnya kalau saya ini biasanya ada pasien nanya begitu nih, gagal ginjal yang sudah dicuci darah 2 kali dalam seminggu, atau pasien dengan kanker atau kanker stadium akhir misalnya, yaitu kalau ditanya apakah bisa sembuh apa tidak, saya kan tanya, nek dokter pripun Bu? Ya katanya dokter sih nggak bisa sembuh, hanya bisanya di kemo gini-gini aja Ustaz. Nah kan biar begitu kan. Atau yang cuci darah 2 kali misalnya, ya ini cuci darah terus sih. Nah gitu kan, berarti artinya dokter kan secara keilmuan memang prognosisnya malam tadi ya, prognosisnya yang buruk itu. Nah cuma begini, makanya saya biasanya menjawab begini, dan jawaban saya ini sebenarnya jawaban yang ibaratnya begini Mas, berada di tengah-tengah tawasud. Jadi gini, ya kalau menurut dokter begitu memang ilmunya ngono, kan ilmunya memang begitu. Jadi dokter nggak salah juga di dalam konteks keilmuannya dia. Tetapi kalau kita bicara secara lebih luas tentang kekuasaan Allah, ya nggak bisa kan begitu. Kan nggak, kalau kita bilang pasti nggak sembuh ya nggak boleh kan.
pasti sembuh, ya nggak boleh juga. Iya kan ya. Jadi pasti sembuh. Jadi kalau di dalam dunia ketasawufan, dunia itu fana. Fana itu relatif, Mas. Relatif itu iso iya iso ora, namanya relatif. Bukan tidak loh ya. Bisa tidak, bisa iya, namanya relatif. Bukan mutlak tidak, enggak mutlak tidak. Kalau mutlak iya, gitu ya. Mutlak tidak dan mutlak iya berarti mutlak. Iya kan? Iya. Nah, sebenarnya dunia itu relatif. Relatif itu seperti gini contoh. Ikhtiar itu relatif. Nek takdir itu mutlak. Mutlak. Ikhtiar itu relatif. Relatif apa? Ya relatif bisa berhasil dan bisa gagal. Tapi nek takdir mesti hasil. Iya kan? Iya. Itu namanya relatif gitu. Makanya kita harus membawa ruang dalam masalahnya klien atau pasien dalam ruang kefanaan itu. Di dalam ruang kerelatifan gitu. Jadi dia merasa pasti sembuh itu Mas Fatih bohong kan. Ya. Misalnya ada orang gagal ginjal 2 kali. Pasti sembuh, Pak. Diterapi berapa kali sembuh, pasti Pak, sembuh. gitu. Nah, pasti sembuh. Itu memberi harapan palsu kan. Iya. Atau ada orang diabetes sudah minum obat lama itu pasti sembuh. Ya itu namanya harapan palsu. Tetapi Mas Fatih bilang pasti nggak sembuh. Mas Fatih itu mendaun disi karepe Allah. Apa namanya? Gege mongso kalau orang Jawa itu apa ya namanya? Disi mendahului kehendak Allah. Kan gitu ya, sama-sama salah. Ya, makanya kita saya tuh selalu terkesan begini Mas Fatih ya. Dalam surat Al-Baqarah itu yang Allah sebut hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, jadi gaib itu ya ketidakpastian itu. Nah, ya. Gaib itu Allah yang menguasai ketidakpastian itu. Jadi al-ghaib yang ghaibul ghaib itu ya Allah. Tetap ya Allah itulah yang menggenggam ketidakpastian. Kalau Allahnya pasti, tapi realitas di dunia pokoknya selain Allah kan fana. Kullu man 'alaiha fanin. Ya semua selain Allah itu fana, termasuk ilmu juga fana. Atau relatif gitu loh Mas. Nah itu teknik komunikasi loh Mas ya. Itu harus jadi Mas Fatih ketika terapi orang ya. Paling bagus memang punya ilmu ya. Misalnya Mas Fatih ada orang misalnya saraf kejepit. Nah kalau Mas Fatih punya data bagus tuh. Tapi kadang-kadang kita nggak punya data. Maksudnya data itu gini. Kalau di terapi pijat refleksi dan terapi doa misalnya itu hasilnya gimana? Kalau punya data itu bagus. Cuma kan kita kadang-kadang kan kesulitan nggak punya datanya. Tapi kalau punya data itu jadi bahan komunikasi yang baik. Tetapi prinsipnya baik kita sebagai terapis maupun baik pasien sebagai klien itu dua-duanya harus masuk ke ruang kefanaan itu. Jadi yang terapi harus fana. Fana artinya relatif, merasa saya itu manusia relatif. Saya bisa ikhtiar saya bisa berhasil, ikhtiar saya bisa nggak berhasil. Si pasien juga begitu, jadi harus menyadari kefanaan itu bahwa ikhtiar dia bisa berhasil, ikhtiar dia bisa tidak berhasil. Dan itu rumus selalu begitu. Nah, rumusnya selalu begitu. Nah, sehingga yang terlalu pede biar ke tengah, yang terlalu putus asa ya biar ke tengah. Biar ke tengah juga. Namanya tawasud. Tawasud itu kan membawa ke tengah. Dan itu fungsi lidah. Nah, ini makanya saya cuma jangan dimaknani lidah itu hanya bahasa ini loh Mas ya. Bahasa nonverbal itu penting. Ya makanya kalau Mas Fatih jadi ingin menjadi terapis yang kompetensinya level bagus itu harus latihan komunikasi Mas. Terutama komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu komunikasi tatap mata, cara kita menatap matanya. Ya, betul. Terus cara kita mengolah tinggi rendahnya bahasa. Ya, itu kan harus ada matching. Ada matching, di match gitu loh. Jangan sampai kita karena bahasa tubuh itu nanti akan menimbulkan kesan di bawah sadar. Nanti bawah sadar bisa masuk ke kesadaran bahwa ini terapis saya ini sombong misalnya. Oh, terapisnya ini acuh gitu. Acuh. Jadi nanti dia bisa merasakan dan itu bisa timbul dari dari bahasa nonverbal itu Mas. Nah, ini bedanya terapi tasawuf dengan yang terapi sufi dan terapi fisik ya. Kalau dalam terapi tasawuf bahasa paling penting itu bahasa ruhani. Bahasa ruhani. Nah, bahasa ruhani. Makanya bahasa itu kalau dalam komunikasi terapeutik sufistik ya di dalam terapi tasawuf kan saya kebetulan mengampu mata kuliah itu Mas Ode. Ya, mata kuliah
komunikasi terapeutik sufistik ya. Jadi kan bahasa itu kan ada 3 sebenarnya. Satu bahasa verbal. Itu yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan ya bahasa-bahasa yang nyata gitu ya. Bahasa-bahasa yang nyata maksudnya bahasa-bahasa yang ada terminologi bahasa yang jelas gitu. Benci ada kata-katanya. Ya, kadang-kadang di sini ngomong benci aslinya ora, kan banyak. Banyak. Ya, itu Mas Fatih kalau dalam proses hubungan dengan mbak-mbak itu kan sering gitu. Dia itu bilangnya benci sama aku benci sama dia, padahal ya enggak sih. Ya, itu kan bisa jadi. Iya, bisa. Nah, benci itu kata benci itu bahasa verbalnya, tetapi bahasa tubuhnya dia bilang benci tapi matanya berbinar. Aku benci kamu. Tapi sering nyari ini info kepo. Kayak gitu mana lah kepo status. Sering kepo gitu. Itu kan berarti kan kelihatan dari bahasa tubuh, Mas. Dari bahasa nonverbal ya, kelihatan. Nah, tetapi di dalam komunikasi terapeutik sufistik yang paling penting bahasa ruhani. Bahasa ruhani. Nah, bahasa ruhani itu sederhananya begini. Kamu itu menyayangi pasien apa enggak? Gitu pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang penting bukan kalau dalam terapi tasawuf yang paling penting bukan berlatih berbahasa. Itu namanya kan ada pelatihan kepribadian ada nggak? Ada nggak? Oh, latihan berbahasa yang bagus. Misalnya kalau kita ke sebuah kantor kan, oh semua orang kan bahasanya sama. Selamat datang, biasa bantuan gitu sama ya. Itu kan bisa dilatih. Itu verbal ya. Itu namanya pelatihan komunikasi verbal. Ada nanti yang lebih keren lagi komunikasi nonverbal diajari juga, cara tangan bergerak ya, cara mata memandang, dan itu penting. Tetapi kalau dalam terapi tasawuf yang ruhnya yang paling penting itu bahasa ruhaniah. Nah, bahasa ruhaniah. Nah, bahasa ruhaniah itu bahasa Rahman Rahim, bahasa cinta. Bahasa cinta bukan dikatakan, tapi bahasa cinta itu betul-betul memang bukan karena objek, tapi karena makanya saya sering ngajarinya kan gini ya, Mas Fatih. Saya sering ngajari nih sama sama calon-calon terapis ya, calon-calon terapis itu. Kalau kamu menyenangi pasien karena dia itu misalnya pelanggan setia, kan kamu seneng. Itu namanya seneng, itu bukan cinta. Karena ada alasannya. Atau alasan material, alasannya alasan material ya, atau karena orang pasien itu baik banget tuh, dia itu nggak rewel nggak gini misalnya gitu ya, itu kan namanya bukan cinta, Mas, namanya senang. Karena senang itu ada alasan di luar. Nah, kalau yang namanya cinta itu muncul dari dalam diri, tidak peduli objeknya. Nah, itu namanya cinta, dan itu riyadhah. Makanya saya itu membuat prosedur riyadhah mencintai. Dan itu diawali dari kita mencintai yang di dalam. Ya, mencintai yang di dalam. Sehingga kita nanti terlatih ya, Mas. Terlatih untuk mencintai bukan menyenangi gitu. Nah, itu nanti getarannya kuat. Nah, sehingga nanti ketika seseorang bahasa ruhaninya sudah kuat, itu delalah bahasa nonverbalnya dituntun, Mas. Nah, bahasa nonverbalnya dituntun, ujungnya bahasa verbalnya dituntun juga. Jadi kalau konsep yang lain kan mungkin dibalik ya, latihan verbal dulu, terus latihan yang non verbal kan begitu. Kalau di dalam pendidikan terapi tasawuf itu yang penting malah menghadirkan cintanya. Ya, terapi verbal dan non verbal nanti muncul sendiri, dilatih gampang. Ya, biasanya kalau di dalam hatinya kualitas ininya ya, kualitas ruhaninya si terapis itu sudah riyadhah baik gitu, biasanya dilatih verbal sama non verbal sih gampang. Yang susah itu nang jerone iku isih nganu, belum taholli. Ya, belum taholli, sehingga belum mau ke tahalinya susah, mau ke tajalinya susah. Nah, itu ya. Jadi dari sini itu dari yang disampaikan oleh Saudagar tadi dalam Masnawi Rumi ini, itu sebenarnya ya intinya kita suruh berhati-hati sama lidah ya, Mas. Apalagi kalau kita ini dianggap orang punya misalnya dokter itu kan dipercaya sama power itu punya power buat mempengaruhi. Iya, buat mempengaruhi orang. Itu hati-hati betul. Bahasa kita itu bisa bahkan bisa membunuh itu. Ya, bisa membunuh itu bisa nggak harus dalam artian literal membunuh gitu, Mas. Bisa membunuh motivasi orang, bisa membunuh niat baik orang, bisa membunuh. Kadang-kadang misalnya orangnya sebenarnya dia ada rasa optimisme, tapi gara-gara Mas Fatih ngomong
Misalnya ada orang sakit, wah dia optimis karena ada tetangganya yang sakit itu sakit seperti dia sembuh. Ya, Mas Fatih ceritanya diwalik. Oh tetangga ibu ada yang sembuh ya. Tetangga saya itu kemarin malah nggak sembuh. Wah itu malah khawatirnya besar muncul ya. Nah berarti yang jadi sumber penyakit kan lidahnya Mas Fatih. Ya seperti saudagar itu. Tapi gini Mas Fatih, jadi prinsip di dalam komunikasi saya ingin menggarisbawahi itu ya. Prinsip dalam berkomunikasi itu komunikasi rohani. Ya jadi ya tentu sangat baik ketika kan kalau di 200 jam kan saya juga melatih kan ya teknik komunikasi verbal non verbalnya ya. Tetapi yang justru paling penting itu rohaninya. Jadi komunikasi rohani itu vibrasi cinta. Makanya sederhananya begini. Kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, basmalah itu dihayati tenang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kan maknanya Allah yang maha pengasih menyayangi, Allah maha mencintai, dan itu kita rasakan betul. Nah orang-orang yang menyadari dia dicintai Allah, otomatis dia mencintai. Otomatis itu. Ya kalau bayangin misal gini ya, kayak kita sadar bahwa semua orang ini dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, ya, gitu. Jadi ketika kita sadar betul itu, ya misal aku sebagai terapis ini ya, terus orang datang ke aku, oh berarti ini orang yang dituntun Allah untuk dibantu agar disembuhkan olehku. Iya betul. Itu kan non verbalnya mungkin kayak gitu Pak ya. Iya betul. Nah terus di verbalnya mungkin nanti jadi komunikasinya enak karena kita sadar bahwa semua manusia itu dicintai Allah. Ya betul. Nah itu makanya kan dalam protap komunikasi terapeutik sofistik kan saya selalu bilang orang yang datang ke kita entah sekualitas apapun hambane Allah juga. Nah apalagi kalau dalam konteks sholawat, semua yang datang kepada kita itu kan cahaya, sebenarnya kan percikan dari Nur Muhammad. Nah, saya sering menyebutnya dengan bahasa yang sederhana, semua kita itu cucu Muhammad. Cucu Muhammad. Ya, jadi kalau Mas Fatih itu nyakitin pasien, ya nyakiti cucunya Rasulullah, cucu ruhaninya Rasulullah. Nah itu ya Mas Fatih. Jadi saya ingin menggarisbawahi itu, bahwa yang paling penting sebenarnya komunikasi ruhaniyahnya. Ya saya kira gitu ya. Terus ini Pak, kita lanjutkan di yang terakhir ini. Yang terakhir kan jadi dia sadar bahwa ucapanku ini nggak bisa dirubah. Emang kayak harus kayak gini kan gitu. Kayak di bait 1706 itu. Iya. Oh lidah kemarilah, mohon beri aku jawaban atau berlaku adillah. Atau ajarkan aku cara membahagiakan diriku. Jadi kan kayak sang saudagar ini tahu ucapanku nggak bisa dirubah. Tapi lidahku atau bahasa hatiku ya. Iya. Hatiku tolong ajari aku cara berbahagia. Berbahagia kembali kayak gitu. Ya itu sebenarnya itu tadi mempertegas tadi Mas. Biar bahasa kita bagus, kamu harus bahagia. Orang itu kalau bahagia, ya kalau orang sering ngonten gini ya. Kalau gelas itu isinya teh, kalau dikucurkan ya metune teh. Ya. Kan isinya teh. Kalau isinya gelas itu kopi, ketika dikucurkan ya yang keluar kopi. Kalau isinya comberan, dikeluar ya comberan. Jadi sebenarnya yang paling penting kan membahagiakan diri. Bahagiakan diri. Ya tadi yang saya sebut itu. Lalu riyadhahnya gimana? Ya menyadari kasih sayang Allah itu selalu kita sadari. Nah sehingga ketika di dalam sini itu bahagia, otomatis nanti keluar lidahnya jadi lidah yang adil gitu. Karena munculnya dari energi-energi ruhaniyah itu. Nah kalau seringkali kan kita itu muncul kan dari energi ego kan. Misalnya Mas Fatih nerapi nih contoh nih. Tak kasih contoh ya. Misalnya Mas Fatih nih nerapi. Lalu sebenarnya yang paling mendorong Mas Fatih nerapi, daya dorongnya itu amplop misalnya. Nah, amplopnya berapa ya? Akan mempengaruhi komunikasi Mas Fatih. Gitu. Iya enggak? Iya kan? Ya, bisa jadi. Iya kan? Coba misalnya saya lah misalnya. Ini dulu pernah datang ke saya nih, amplopnya sekian. Wah, mungkin saya misalnya saya pakai ego nih, mangkel saya. Mau mangkel. Bahasa saya berubah loh sama dia. Iya kan? Ya karena munculnya dari ego. Keluar ya sedikit. Iya, Pak. Buatan Pak. Itu aja. Tapi kalau yang datang misalnya, amplopnya banyak dan menyenangkan ego saya, bahasa saya berubah kan. Ya, jadi sebenarnya bahasa itu yang muncul dari kualitas batin itu. Nah, tapi coba kalau memang kualitas batinnya mencintai. Ya keluar ya tetap bahasa-bahasa yang seperti tadi, nek teh ya metu teh, nek kopi ya metu kopi, nek comberan ya metu comberan. Iya kan? Nah, tergantung isinya. Makanya yang paling penting sebenarnya dalam proses komunikasi itu membahagiakan diri.
harus arafa nafsahu itu loh Mas. Iya. Nanti kalau sudah arafa nafsahu, kalau sudah memahami diri, itu insya Allah bahasa yang keluar itu bahasa yang indah. Ya gitu. Ya. Yes, mungkin cukup seperti itu ya Pak untuk episode kali ini. Dan teman-teman, jadi lidah seperti pisau bermata dua ya Pak ya. Iya betul. Kadang bisa menyenangkan diri kita dan kadang bisa membunuh orang lain bahkan membunuh diri kita sendiri. Iya betul. Nah, untuk dalam berkomunikasi, yang paling penting dalam berkomunikasi yaitu ya komunikasi ruhaniah tadi Pak ya. Iya. Yang mana ya seperti komunikasi cinta, komunikasi vibrasi. Jika semua ini ya cucu Nabi, semua ini hamba Allah yang disayangi. Jadi ketika kita sadar betul akan itu, komunikasi baik non verbal maupun verbal akan bagus di orang lain. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.